Bapak Pendeta tidak melihat kontradiksi di Bible itu banyak sekali. Mungkin beberapa kontradiksi bisa diperlihatkan oleh Pak Baal. Silakan. Oke, sebenarnya tadi sudah dikatakan memang Bible ini bukan firman Tuhan ya. Kebenaran sudah mengakui bahwa itu adalah ungkapan-ungkapan si penulis. Itu sudah sebenarnya kita udah harus dukung kebenaran, tidak boleh dibantah gitu. Nggak usah dibantah. Jadi kita tinggal menyampaikan saja bahwa betul bahwa Bible ini bukan firman Tuhan karena itu adalah ungkapan-ungkapan penulis, kan begitu. Nah, kita pakai data dong, Mbak Al. Pakai data. Oke, baik ya. Nah, di sini kita harus, saya maaf ya, berbeda dengan muslim yang lain, saya mendukung kebenaran. Harus beda, nggak apa-apa, nggak tak protes ya. Jadi saya mendukung kebenaran itu bahwa Bible ini adalah memang bukan firman Tuhan, adalah hanya sebuah ungkapan-ungkapan ya. Nah, kita pakai data di mana? Di sini ya. Sebentar. Saya tadi tidak mengatakan ini bukan firman Tuhan. Cuman ini firman Tuhan yang dituliskan oleh penulisnya, bukan firman Tuhan. Oke, mau dirubah ya. Jadi mau dirubah. Nur Asam. Jadi maksud saya gini loh. Kalau Anda mengatakan, saya tadi mengatakan ini bukan firman Tuhan, itu salah besar. Tetapi ini konsepnya tidak sama dengan Al-Quran. Yang Anda yakini ketika Tuhan mengucapkan sesuatu dan ditulis oleh penulis, bukan seperti itu penulisan dalam Alkitab. Gitu aja. Jadi gimana? Mau dirubah ini narasinya tadi? Bahwa ini tetap firman Tuhan? Ini firman Tuhan yang ditulis. Baik. Tetapi oke, kita pakai data ya. Kebenaran jangan takut sama Pak Pendeta. Pak Pendeta Vincent baik kok. Oke. Jadi kita ambil pakai data aja ya, teman-teman. Jadi kita tidak boleh mengungkapkan apa yang tidak tercatat ya. Jadi gini. Kalau tadi pernyataannya ditarik kembali, ya nggak apa-apa ya, kita pakai data izin ya. Ini saya ambil data nih ya dari Catholic Identity ya. Jadi bukan kata saya ya. Mungkin ini addressnya pun websitenya sudah memang betul ya, bukan .com ya, .com ya, tapi ini betul ya dari Katolik ya. Nah, di sini menjelaskan siapa who wrote the gospel and when, katanya. Siapa penulis gospel ini dan kapan ini. Nah, mungkin kita pakai terjemahan aja ya. Di sini dia memperkenalkan siapa Markus. Nah, kita translate aja di sini. Ya, jadi data ya. Nah, di sini dijelaskan, di sini saya jelaskan translate-nya sedemikian ya. Bahwa penulis Injil yang menyandang nama Markus tidak diketahui. Oke, jelas ya. Lalu kita lanjut. Ini data ya. Oke, sekarang kita Matthew nih. Kita Matthew di sini kita Matthew. Siapa Matthew? Nah, sebenarnya tidak boleh diralat. Tadi sudah betul sih, Bang ini. Sudah betul tadi bahwa itu adalah sang penulis-penulis saja. Nah, penulisan Injil yang menyandang nama Matius juga tidak diketahui secara pasti. Clear? Jelas. Oke. Kita lanjut ke si Lukas nih gimana Lukas? Ini katanya siapa ini Lukasnya ya? Kita translate coba ya. Penulisan Injil yang menyandang nama Lukas juga tidak diketahui secara pasti. Clear. Kemudian kata John. John gimana nih John? Kita translate lagi John ini siapa ya? John ini siapa gitu. Kita kan tidak boleh menghakimi, tapi biarlah mereka saling menghakimi sendiri ya. Penulisan Injil di sini jelas ya. Penulisan Injil yang menyandang nama Yohanes masih menjadi misteri. Nah, oke, jadi memang kalau yang disampaikan oleh Bang Erwin tadi memang betul. Bahwa memang penulisan ini tidak diketahui, tidak jelas sehingga timbullah kontradiksi-kontradiksi seperti itu. Memang berat gitu ya menerima kenyataan ini. Contohnya, ini bukan firman Tuhan, ya terserah. Kalau ini firman Tuhan, di sini ya Abang baca ya, Lukas 24 nomor 44 saya tambahkan ya. Ia berkata kepada mereka, Yesus berkata, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis yang di dalam kitab Taurat Musa
kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Apa yang tertulis kata Yesus di ayat berikutnya? Tertulis katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Kalau Yesus itu Tuhan, tentu tidak berbohong dong, ya kan? Istilahnya bahasa gaul ini nggak mungkin nipu lah Yesus ini, kan dia Tuhan, ya kan? Kemudian kalau kitab suci ini, Bible ini kitab suci yang benar, nah tunjukkan kepada saya di pasal berapa, ayat berapa tertulis Mesias harus menderita dan bangkit bangkit di antara orang mati pada hari yang ketiga. Di mana tertulisnya? Yesus bilang di kitab Taurat Musa, kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Karena ini sangat kontradiksi kalau tidak diketemukan. Nah, kalau sangat kontradiksi, ini dikatakan kitab suci, firman Tuhan dan Tuhan Yesus ini adalah Tuhan, kalau memang tidak ditemukan. Karena saya menemukan bagaimana ketika iblis berdialog dengan Yesus, ketika iblis mengatakan bahwa engkau akan dilindungi oleh malaikat dan tidak akan tersentuh oleh batu, iblis lebih jujur deh. Lebih jujur dan benar tertulis. Nah, buktikan kepada saya. Pak Baal pendeta kabur, Pak Baal pendeta kabur. Pak Baal kembali kepada kitab suci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompor meleduk. Kompor lagi. Tenang. Jadi tunjukkan bahwa kitab suci adalah Bible ini adalah kitab suci yang benar dan Yesus ini adalah Tuhan dengan menunjukkan ayat ini. Silahkan. Ya. Sebenarnya yang dibawa tadi Baal ini ya, itu sudah jelas. Matius penulisnya Matius, Lukas penulisnya Lukas. Kalau dalam namanya pertentangan, selalu ada yang mempertanyakan tentang sesuatu gitu. Kebenaran yang paling mutlak sendiri kadang orang pertanyakan. Jadi yang dipertanyakan Baal ini sebenarnya yang hal-hal yang biasa gitu. Hal yang gimana ya, sebenarnya sudah ada tetapi masih diperdebatkan. Tetapi yang kalau Anda bawa ke situ, penulis Al-Baqarah siapa, penulis surah-surah yang lainnya siapa, itu Anda ketahui tidak siapa nama penulisnya? Karena Anda nggak ketahui, tetapi Anda mengkritik ketika ke Alkitab. Penulis Al-Baqarah gimana sih? Penulisnya. Aduh, lanjut. Jadi sekarang itu gini, pertanyaannya lucu. Sebentar Bang, sabar. Sekarang pertanyaannya dari tadi kan prolognya kan udah jelas tuh. Kitab suci itu harus bersanad. Prolognya udah jelas banget tuh tadi tuh yang saya prologkan tadi. Kitab suci itu harus bersanad kepada sang penerima. Nah, sementara ditinjau dari yang Pak Anggur Asam sebutkan tadi. Nah, ini gimana? Jikalau nantinya tidak sampai kepada sang penerima. Gitu loh. Masalah konteks usul itu usul kepada sesuatu yang penerima itu wajib loh dalam kitab suci. Itu standarisasi, itu tidak bisa tidak itu. Itu gimana? Bisa dikatakan kitab suci Jadi kan yang seperti ini. Ketika nantinya tidak sampai kepada sang penerima ini loh. Ini gimana? Silakan dilanjutkan Bang Kebenaran. Coba narasinya yang lebih apa kebenaran. Jangan langsung ke iman ya. Kita kalau berdiskusi akademis jangan larikan ke iman. Kalau ke iman mau nyembah sandal atau percaya sama novel pun nggak masalah. Tapi jangan larikan ke iman. Kita secara akademis. Gitu aja Pak Kebenaran. Sebenarnya dari tadi saya bernarasi itu bukan keimannya. Justru saya katakan penulis Matius, Markus, Lukas itu memang penulisnya ya itu asli. Kalau soal mempertanyakan lagi balik siapa penulisnya, selalu ada dalam pertanyaan dalam hal yang suatu kepastian pun. Makanya ilmu pengetahuan itu berkembang. Dalam suatu hal yang sudah pasti orang kadang masih mempertanyakan gitu loh. Apalagi hanya sekedar untuk penulis kitab Matius, Markus dan Lukas itu pasti sering menjadi pertanyaan apalagi daripada polemikus gitu. Tetapi Baal tadi kan mengatakan seperti itu penulisnya. Paling tidak Alkitab itu menyatakan siapa penulisnya loh. Tetapi kalau Anda misalnya ada surah-surah di dalam Al-Quran
itu coba Anda jelaskan dulu siapa penulisnya gitu loh. Misalnya surah Al-Baqarah itu ditulis oleh sahabat Nabi yang mana. Nah, kan gitu. Itu biar jelas dia. Karena Nabi sendiri bukan Nabi yang menulis itu kan. Biasa Anda katakan itu kan hafal yang dikatakan kepada para sahabat. Jadi coba Anda tunjukkan siapa penulis-penulis daripada surah-surah itu gitu loh. Itu yang saya maksudkan tadi. Silakan. Oke, saya tambahkan ya sedikit ya. Oh, lanjut. Oh, silakan Ustadz. Ini saya Silakan, ini Ustadz. dulu, saya ini sapa dulu Pak Profesor, katanya dosen, nggak tahu aslinya. Pak dosen, framing, selamat pagi. Woi, tidak ngomong saya kick kau. Framing, lanjut. Lanjut. Izin boleh sedikit host? Oh silakan, Kang Palopo, kapal goyang. Oh iya ini 451 saya dari tadi di bawah ya agak goyang ya tap teman-teman ya. Tolong dibantu kopi lagi sorry. Tap nih ya. Ya kadang-kadang lata ini host ya. Tolong dibantu ya tap-tapnya biar kenceng. Jadi saya sedikit ini host ya. Lanjut. Sebenarnya data yang dibawa oleh Bang Anggur Asam ini kan ada datanya ya, ada tesisnya. Jadi untuk untuk menjawab itu Pak kebenaran juga bawa antitesis gitu loh. Nah ini loh, jadi enak gitu diskusi, nggak modal congor gitu kan. Nah, gitu kira-kira begitu ya. Oh, jadi enak kita diskusi buat edukasi teman-teman yang di bawah ya. Begitu. Nah ini saya suka dari Kang Palopo ini, jadi kritis Kang Palopo ini memang luar biasa. Ya harus karena ini yang paling tua kan Bang Palopo, jadi kita tuakan gitu kan. Nah itu. Jadi sedikit saya ini ya sebelum ke Bang Baal, saya akan nanti nge-report tuh. Saya tanggapi ke Pak kebenaran ya. Saya mengatakan Anda langsung lari ke iman. Maksud saya begini. Narasi Anda pada saat kita membahas satu kitab bahwasannya sebagai landasan kebenaran, terus itu tidak menggoyahkan iman atau tidak merubah makna dari satu maksud pada dalil tersebut. Nah, bukan seperti itu. Nah, jadi begini, kita persilahkan Anda juga mengkritik di mana itu Al-Quran isinya. Nggak jelas, pakai rujukan Apa ini? Ini contoh Kristen di Indonesia kayak gini. Nggak ada didikan dari gereja. Jadi gini, maksud saya gini, kalau penulisan Al-Quran itu jelas ya. Pada saat Rasulullah sudah masih ada, itu dihafalkan, dituliskan oleh para sahabat, itu jelas itu. Nah, penulisnya pun nama-namanya jelas. Nah, yang saya maksudkan begini ya, Pak kebenaran. Pada saat kita membawa satu data, ya kan? Anda berusaha untuk jujur. Ini katakan kalau memang ini salah terjemahan, katakan kalau ini memang ada satu perbedaan dari sudut pandang si A dengan si B. Ini kejujuran ini penting. Nah, ini yang saya katakan, untuk mengungkap satu kebenaran kita harus jujur dalam mengatakan hal ini gitu. Jadi jangan lari kemana-mana dan silakan Anda mengkritik isi Al-Quran. Bedanya di mana? Ini dengan di sini. Karena begini, pada saat orang ini bisa mengukur tingkat kebenaran pada dua kitab ini, orang ini harus sudah membaca. Nah, kalau belum pernah membaca, bagaimana kebenaran ini bisa mengukur kebenaran Al-Quran gitu loh. Belum pernah membaca tapi bisa mengatakan ukuran kebenaran hanya di dalam Bible. Perbandingan mana yang diambil? Kalau hanya bisa baca Bible, nggak baca Al-Quran, kan gitu. Pelajari dulu, baru sandingkan dua kitab ini, mana yang kontradiksi, mana yang benar-benar bisa menjadi landasan kebenaran. Silakan Bang Baal lanjut. Oke, jadi tidak apa-apa dia membantah juga, tapi kan hanya membantah ini aja untuk ada si bintang pajar, Kalau gini ya, di bawah oten pada kepanasan, Ikhwan ya, biar tidak kena report, bantu tap layar saya mohon ya, biar normalnya ya. Lanjut Pak Bar. Oke, jadi kalau mereka membantah dengan asumsi sih nggak masalah, tapi kan kebenaran harus kita tunjukkan ya, bahwa yang kita sampaikan adalah kebenaran dari mana, dari Katolik mengatakan
bahwa memang bukan Matius si penulisnya, bukan Markus, bukan ini adalah orang-orang yang tidak dikenal, kan itu data ya kan. Mereka hanya menghibur diri bahwa mereka katakan ini adalah benar penulis itu kan menghibur diri, jadi tidak ada jawaban, dingin aja jawabannya, dingin. Nah, kita kembali kepada topik tadi ya. Kalau ini suatu agama, suatu kebenaran yang diimani oleh Kristen, itu saya bilang tunjukkan ke saya di mana bahwa oke, kita jawab dulu tadi ya, bahwa apa Al-Quran ini ditulis oleh para sahabat. Siapa penulis Al-Baqarah? Ya para sahabat itu. Sa'id bin Sabit seperti itu. Dia menulis dari pertama ayat-ayat yang disampaikan oleh baginda Rasulullah ditulis langsung. Semua penulisnya itu ada 4 sahabat seperti itu. Udah jelas ya, clear, terjawab ya. Oke. Zaid bin Iya, Bang. Sabit itu nomor berapa? Woi, Oke. jangan potong-potong, woi Ahmadi, saya turunkan kau. Jadi kembali, jadi kembali kita ini akan membuktikan kalau tadi dari website ya Katolik bahwa penulis-penulis itu tidak dikenal gitu ya, dan Yohanes dikatakan ada tokoh yang misteri. Nah, kita harus buktikan ke dalam kontennya ayat itu. Di dalam kitab sendiri dikatakan seperti yang tadi ditanyakan oleh Bang Erwin, tidak terjawab sampai sekarang gitu. Makanya mungkin terlalu berat Bang Erwin. Makanya kita sesuai data aja, tunjukkan bahwa Yesus ini tidak berdusta, atau penulis ini, Bible ini adalah kitab suci. Ini tunjukkan kepada saya di mana di kitab Taurat Musa pasal berapa, ayat berapa, di kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur pasal berapa, ayat berapa, Yesus mengatakan demikian. Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Inilah harus dibuktikan secara akademis bahwa oh ya benar ini adalah kitab suci. Itu harus dibuktikan. Karena kalau kita merujuk ke perkataan iblis ini lebih mulia karena kejujurannya bisa kita buktikan. Tidak mungkin Tuhannya Kristen lebih rendah daripada iblis. Di mana datanya? Di sini kita ya. Di sini kita pakai data ya sebentar. Di Matius 4 ayat 11. Yesus ini lebih rendah daripada iblis. Sebentar ya, sebentar. Sedikit lagi. Gini, Bang. Jadi Yesus ini sedikit lagi. Sebentar, jangan panas. Sabar. Nggak panas Jadi sih. kita harus komparasi antara perkataan Yesus dengan iblis. Di sini iblis lebih jujur, ya. Iblis lebih hebat daripada Yesus. Ya, gini ya, kita pakai data ya. Di ayat 6. Saya sudah dapat konteksnya. Apa yang Enggak, belum. Kamu belum paham. Biasa belum paham. Pelan-pelan, Pak. Sabar dulu. Tapi Nah, gini, Bang Baal, dari tadi Anda tidak menjawab loh. sabar, Saya tanya. sabar. Sudah dijawab. Saya tanya Jadi di tadi, sini Bang Baal. sabar dulu. Sabar dulu. Siapa sahabat? Oke, sabar dulu. Nah, dua. Zaid bin Sabit, saya udah jawab. Gimana datanya? Oke, baik sini ya. Yang menulis Jadi perkara. di sini sabar dulu. Yang Anda Jadi bahwa Zaid bin ya sabar dulu. Saya nanti saya mau jam Sesekali 4 menit lagi saya turun ini. Sabar dulu. Jadi dalam konteks ini iblis lebih hebat daripada Yesus. Nih, kita pakai data ya, jangan menghujat. Di Matius sini dikatakan ya, di Matius 4 ayat 6 dikatakan, lalu iblis berkata kepada Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah sebab ada tertulis. Nah, iblis bilang nih, ada tertulis. Iblis ngomong, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis lebih hebat daripada Yesus. Ya, makanya di mana katanya ada tertulis di sini, dijelaskan di sini di Mazmur 91. Di sini dikatakan iblis mengutip ayat ini. Iblis berkata, mengutip ayat ini, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau dari segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Pertanyaan saya sudah setengah jam tidak dijawab. Pertanyaan saya ini adalah, di mana tertulis di kitab Taurat Musa, kitab Mazmur, ya, dan kitab para nabi, Mesias harus mati dan bangkit di hari ketiga. Ini iblis ini lebih mulia daripada Yesus.
Yesus lebih rendah derajatnya daripada iblis. Ini data lo ya. Kecuali kalian bisa bantah. Demikian ya, host berhubung ini sudah pada datang saudara-saudara saya yang bekerja, jadi saya turun dulu. Jadi kebenaran, inilah kebenaran yang harus diterima, bahwa iblis lebih mulia daripada Yesus, dan Yesus lebih rendah derajatnya. Yesus lebih rendah derajatnya daripada iblis ya. Ya, oke. Terima kasih dari saya. Oke, terima kasih. Buktikan bahwa Yesus itu lebih tinggi daripada iblis ya. Perlu dibuktikan. Jadi buktikan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Erwin, Bang Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kebenaran. Kalau bisa bantah. Dari Pak kebenaran gimana? Dari asumsi kau buka data. Tolong Kristen yang kurang didikan gereja, tolong Jangan tadi itu abang sayang itu menegur kebenaran, asumsi nggak ada data katanya. Itu Kristen juga. Itu loh, dinaikkan aja host. Tadi dia naikkan saja. Kalau dia seperti itu berarti mempertontonkan gambaran salah satu Kristen di Indonesia. Iya, Bang Erwin. Dia tadi mengatakan kepada Pak kebenaran jangan asumsi gitu, nggak ada data itu. Gitu ya. Dia Kristen juga. Silakan. Baal asumsi. Baal memang dari tadi asumsi ya. Cuman itu buka kamera dibilang asumsi, gimana Pak kebenaran ini? Nah, nih si abang ada naik si abang. Gimana Bang? Intip kebenaran asumsi. Silakan kebenaran. Ya. Silakan Pak kebenaran. Ayo lanjutkan yang tadi. Bentar ya. Lanjutkan yang tadi. Baal tidak bisa menyebutkan siapa penulis Al-Baqarah. Nggak tahu dia. Dia mengkritik Langsung di mute ngecut kau. Tolong ingatkan saudaramu kebenaran itu, saudaramu abang sayang, tolong diingatkan dulu lah. Ribet amat itu jadi orang. Iya, saudaranya gereja kurang dididik ya kebenarannya. Jadi begini Pak kebenaran. kasih kesempatan aja dia ngomong. Kan gitu. Ini Nggak kalau selesai ini tadi. Nggak gini loh, kebenaran waktu dia ngomong abang sayang juga ngomong gitu loh. ya udah silakan abang sayang dulu lah, nggak apa-apa. Tolong maksud abang sayang tadi mengatakan Pak kebenaran itu Coba asumsi, maksudnya apa gitu loh. tahu Silakan. aku siapa yang menulis surah Al-Fatihah sampai Anas. Udah tak jawab langsung ya. Zaid bin Sabit, Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abu Sufyan dan Ubay bin Ka'ab. Sudah, saya tak jawab, selesai. Al-Fatihah sampai Anas. Sudah tak jawab itu, selesai. Kalau pakai telinga pasang, nggak pakai telinga? Apa nggak pakai telinga? Jadi gini ya teman-teman ya, saudara-saudaraku ya, kalau ada Kristen seperti ini dan orang-orang Kristen yang lain melakukan pembiaran dan tidak mengingatkan, berarti didikan gereja Indonesia seperti ini. Silakan bantah kata-kata saya kebenaran. Kau jawab dulu pertanyaan Kalau saya. abang sayang seperti ini tidak punya adab dan orang Kristen lainnya melakukan pembiaran, berarti didikan gereja seperti ini. Silakan kebenaran bantah. Silakan. Selo kau. Ya, ini memang kebenaran abang sayang. Di mute dulu Pak, di mute dulu, gitu loh. Jadi kita ini edukasi Pak, bukan mau coba itu. Gitu loh. Susah begini. Kalau kok susah orang gila susah Gitu loh. pusing Jadi saya. Mute, buka pusing saya kan kalau Jadi kayak begini Bang, kayak gini. Ini saya bawa soalan baru satu juga ya tentang Ibrani ya. Kalau sudah mungkin tadi dijelaskan oleh Bang Baal atau ini saya. Jadi seperti ini ya, kayak kitab Ibrani ini kan tidak ditahu penulisnya gitu loh. Tidak disebutkan, ini sumber data dari kekristenan ya. Jadi kayak begitu kayak data ya kan. Jadi nanti kalau untuk referensi teman-teman lihat ya, kitab Ibrani itu nggak ditahu juga siapa penulisnya. Ada datanya ini gitu loh. Jadi di bawah antitesisnya. Begitu ya Hosea. Jadi begitu kita cara berdialog gitu loh. Nah ini penulis kitab Ibrani tidak diketahui juga, tidak tertera ya. Nah saya bacakan sedikit ya Hosea. Apa ini? Oleh karena itu satu dan lain alasan identitas penulis hilang. Ini saya besarkan dulu ya. Nah ini tolong dibaca ya. Identitas penulis ini ya. Identitas penulis hilang gitu loh. Masa penulis bisa hilang? Nah ini yang harus dijabarkan oleh teman-teman Kristen gitu loh.
Begini kalau bawa data ya. Itu benar. Assalamualaikum Pak Ade, ya. Waalaikumsalam. Nah, ini silakan. Pak, Kita kasih kesempatan host Pak Kebenaran tadi belum ini. Benar-benar Biar ini. RW silakan Pak Kebenaran gara-gara temannya itu si abang itu Sebenarnya, potong-potong ya, aja. oke. Bentar ya. Artinya gini, apa yang diutarakan abang sayang tadi, sebenarnya dia mempertanyakan juga siapa penulis mulai dari Al-Fatihah sampai Ahas. Itu kan benar. Sebentar, jangan dipotong Yang dulu jadi dong. masalah gini loh Pak Kebenaran, sebentar Kok dikit langsung aja. dipotong Yang sih? jadi masalah itu pada saat Anda ngomong, dia ngomong ini loh yang jadi masalah, bukan. Sekarang kan nggak ada nih. Sekarang nggak ada. Nah, Dia sudah lanjutin. Oke. Sekarang gini, Anda coba sebutkan satu persatu siapa penulis-nulis surah di dalam Al-Quran. Misalnya Al-Fatihah yang menulis sahabat Nabi. Buktinya apa? Kan gitu. Jangan hanya sebutkan saja. Makanya dia tadi mengatakan Anda asumsi. Ketika Anda mengatakan Said bin Sadid. Siapa tadi? Jadi ketika Anda mengatakan itu maunya dilengkapi data juga kan. Penulisnya ini datanya Mau berdasarkan. videonya, mau video gitu maksudnya. Waktu dia nulis. Bukan, video itu bukan data bang. Kalau video itu pengakuan seseorang itu juga asumsi. Jadi maksud saya gini, Anda menentukan penulis Kita ikuti aja dulu, Mbak Abu ya. Kayak apa dia ini? penulis Alkitab itu siapa? Itu kan sebenarnya ada datanya. Cuman perbantahan itu masih ada. Oke, meskipun ada perbantahan, setidaknya itu penulis sudah diungkapkan siapa. Tetapi Anda sendiri di dalam surah-surah Al-Quran, coba Anda sebutkan penulis-penulisnya. Mulai dari Al-Fatihah surah pertama sampai surah berikutnya gitu loh. Dan berdasarkan data, apa yang membuat Anda mengatakan bahwa penulisnya si A contohnya. Si A ini berdasarkan ini, misalnya surah ini berdasarkan data dari si Anu ini penulisnya ini gitu. Coba Anda sebutkan. Kalau Anda bisa menyebutkan itu, maka Anda berhak mempertanyakan penulis tentang Alkitab. Tapi ketika Anda sendiri tidak bisa menyebut, Udah. Jangan banyak aduh. ya, Boleh nambahin nggak? Saya dari Kristen. Sedikit Mbak Abu ya, sedikit ya. Kebenaran ini lucu. Bang Baal menunjukkan dengan open cam data dikatakan asumsi, ya kan? Sudah dijawab. Penulis Al-Quran ini kan sudah dijawab nama-namanya, menuliskan mulai dari Al-Fatihah sampai selesai. Nah, dari penghafalan Rasulullah. Nah, ini kan jelas. Tetapi pada saat Anda menuntut kami data, sudah ditunjukkan data-data sebagai data pembanding, Anda antitesisnya nggak ada sama sekali. Jadi bagaimana kita mau menunjukkan sedangkan Anda saja dari tadi tidak bisa menunjukkan data? Jangan ngajak Anda itu menunjukkan kebohongan Anda, kezongan Anda di sini. Jadi Anda itu bisanya berbicara, jangan terlalu berlebihan lah menuntut data yang sudah ditunjukkan. Kalau nanti kita balikkan open cam saja Anda untuk menunjukkan data, satu pun Anda tidak menunjukkan gitu loh kebenaran. Jadi kita itu mengikuti narasi Anda bahwasanya kebenaran dari satu kitab. Nah, kita tunjukkan data satu persatu, tapi Anda dari tadi itu tidak menunjukkan data. Kok mau berlebihan meminta data yang sudah kita jelaskan? Terus Anda itu mau bawa apa? Ya, Mau boleh jawab. saya dari Kristen boleh Kak? Bentar, bintang pacar silakan Kang Kolopo. Nah, iya, jadi betul kata Bang Erwin. Jadi contoh begini, ini kan tesis yang kami bawa kan, salah satu sahabat yang bertugas sebagai penulis Al-Quran adalah Zaid bin Sabit. Ini, nah kalau Pak Kebenaran mau bantah silakan bawa data bahwa oh bukan itu loh, ini bagaimana ini kan gitu. Enaknya kan gitu. Nanti kita buka banyak kok literasi. Nah kalau penulis Al-Quran ya inilah, apalagi. Nah silakan. Boleh saya. Bentar kebenaran. Bola boleh. Kamu ini kok di bawah mungkin udah kejang-kejang ya. Naik. Aduh, bentar. Bintang. Bentar. Kang Abu Hadi, assalamualaikum Kang Abu. Assalamualaikum. Pak Abu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertanyaan saya. Gimana Bintang? Ya, Bintang boleh pacar saya mau ngasih pendapat boleh nggak? Ya silahkan silakan. ngomong. Kok ngasih pendapat malah ngilang? Oh, cara kabur kayak gitu maksudnya kemana? pendapat ini loh, cara kabur kayak gitu Bang Abu ya, Kang Abu ya. Ini teman-teman begini loh, teman-teman Kristen. Kalau naik di Komal Bang Abu ya, ini kan Komal internasional gitu loh. Aduh, goyang lagi nih. Tolong dibantu kopi-kopinya, kopi-kopinya. Tep.
Jadi gini loh, gini teman-teman, teman-teman Kristen kalau naik di Komal jangan terlalu pojok duduknya, gampang jatuh gitu loh, agak ke tengah. Ya. Oke, lanjut. Iya, iya. Ini kok bintang Fajar diturunkan, Bang. Naikkan lagi dong. Jangan takut. Dengarkan dulu. Enggak ada yang takut, dia bisa baca Al-Quran aja tidak kok takut. Ih, sorry aja kali kebenaran. Ada-ada aja kamu nih. Naikkan dong, naikkan kalau memang nggak takut. Dia Boleh aja saya sendiri yang boleh saya turun. masuk? Gimana kau nih? Boleh saya masuk? Saya boleh masuk nggak dalam pembahasan? Gini loh. Oke, Gini loh. oke. Kenapa saya dikeluarin? Dari Saya- tunggu dong sebentar. Dari tadi aku nggak ngomong loh. Nah kan udah jelas ya. Kan prolognya tadi ya sesuai dengan apa yang kami sampaikan, pengajaran itu harus bersanad kepada sang penerima. Kan gitu. Itu prolognya di awal tadi kami menyampaikan seperti itu. Nah, ini ada satu ibarat, sedikit ibarat dari kitab sekolah saya. Kitab sekolah ini. Ini loh. Nah, sanad yang ke atas terus, yaitu adalah sanad yang dari beberapa apa nih namanya nih, kecacatan. Nih, kamera gua kenapa lagi nih? Beberapa kecacatan. Gini loh. Ayat naon itu? Gini loh. Nggak nyampe, Bang. Dari setiap orang, dari beberapa orang yang ada di dalam hadis tersebut, ini ada kesalahan baik sengaja ataupun tidak. Kan seperti itu. Nah, sementara jikalau ditelisik kepada Bible, ini ada nggak yang seperti ini? Gitu loh. Ketika nantinya ada suatu kecacatan, contohnya tadi yang disebutkan oleh Pak Erwin tadi, adanya suatu kontradiksi. Nah, ini cara mengkompromikan ini gimana? Cara mengkompromikan kepada sesuatu yang mengarahkannya itu lebih baik nantinya. Itu gimana tuh? Pak Ahmadi, Coba. sampai kiamat satu hari lagi nggak bakal ada. Mana ada biblos kayak gitu? Aku nggak ngomong. Pak Abdul Maksudnya opo, Cak? Maksudnya opo, Cak? Ya, aku nggak ngomong. Ini yang ngomong. Aku nggak ngomong. Maksud Pak ini tadi Pak Ahmadi yang pengendalian diri gitu loh. Itu Memang kejauhan kalau kita bahas di situ Ini dasar kejauhan. banget loh, ini kitab Ya sekolah memang saya. ada benarnya Bang Ahmadi itu sesuai dengan prolog di awal, tetapi kalau membahas itu kejauhan karena Dasar Oten banget nggak loh nyampe, itu, Oten Pak. nggak nyampe. Jadi yang Nggak salah nyampe. bukan Pak Ahmadi, Ini- tapi Otennya nggak nyampe. Bapak, ini kitab sekolah, Pak. Ini kitab sekolah. Iya, iya. Waduh, Komal goyang ini, Komal goyang. Ya, ayo, kopi. Tap layar. Goyang Komal nih. Ya. Gini, kalau kita bicara kontradiksi, misalnya gini ya. Tadi kan Bang Erwin menanya di mana kontradiksi Al-Quran. Coba gini, kalau di dalam Al-Quran, Al-Hijr 15:26, itu kan Al-Hijr surah 15 ya 26. ya. Dikatakan Nah, seperti gitu. Nah, menyebutkan bahwa manusia itu diciptakan dari Tenang Ahmadi. ya, dari tanah liat. Sedangkan di Al-Insan di surah 76 ayat 2 mengatakan bahwa manusia diciptakan dari mani. Menurut saya itu yang kontradiksi, bukan angka-angka yang disebutkan Bang Erwin tadi. Bentar, dijelasin dulu. Satu muslim siapa nih? Sedikit ya, sebelum sedikit ke ya. Bang Abu Adit. Saya boleh masuk? Jadi Sabar Bang Ahmadi, satu-satu penuh kursi di dalam. Silakan Bang jadi Erwin. Pak, kebenaran ini mau membenturkan ayat Al-Quran, padahal ini oke lah dari terjemahan ya kan. Di dalam surat Al-Hijr 26 itu kan penciptaan Adam. Coba. Penciptaan Iya, Adam betul, dengan orang. Aduh. Lanjut Bang Ahmadi dulu. Untuk yang disebutkan tadi, itu kan penciptaan Nabi Adam kan. Nah, untuk penciptaan Nabi Adam memang manusia pertama itu diciptakan dari tanah. Dan itu kalau dikembalikan ke dalam ayat Al-Quran berupa ayat kisah atau ayat cerita.
menceritakan tentang Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Kemudian yang disebutkan tadi di dalam surat Al-Insan itu penciptaan manusia pada umumnya. Yo koyo awakmu iki sing saiki iki. Ya gitu. Itu menceritakan kepada Nabi Adam yang diciptakan dari tanah. Salome, Ya, nggak nyambung. Kamsia. Sese. Waduh, ini ada jus, ini ada jus. Jadi nggak enak. Iya. Jadi begini, jadi begini. Saya sama Bang alumni. Saya tadi bilang saya di bawah tidak ada gula, kopi habis gitu, gak sarapan. Nah, iya. Soda, aduh. Iya. Bang alumni Bang 119 Bang, jangan lupa Bang. 207 ya, 119 Bang alumni 119. Lanjut. Udah itu sangat mudah dipahami ya kebenaran. Apalagi yang mau dibantah dari Kang Erwin, dari Pak Ahmadi sudah sangat jelas. Udah. Gimana Pak kebenaran? Mau membantah lagi silahkan, boleh nggak apa-apa silahkan. Artinya narasi Al-Quran, penciptaan manusia itu ada dua versi ya. Satu dari air mani, satu dari Nggak ngerti, air. masih nggak ngerti. Kang Abu Hadid sekali lagi kalau masih nggak ngerti berarti belum manusia ini, belum. Baik. Masya Allah, alhamdulillah dapat ini. 207 ya teman-teman ya, 207. Ya 320 masih melambung ya. 207 ya. Ntar dulu lah masalah penciptaan manusia. Ya sabar dulu lah. Ini pemenangnya tetap host. Host yang menang, serius. Udah gampang lah itu penciptaan manusia, gampang lah. 207 ya, 207 teman-teman ya. Lanjut. 320 stagnan dia. Udah, serius lagi. Lanjut, serius. Sebenarnya itu satu pertentangannya. Begini lagi, misalnya peran perempuan yang dibandingkan dengan laki-laki di dalam An-Nisa itu An-Nisa 4. An-Nisa itu kan surah 4 ayat 34 itu menyatakan bahwa perempuan itu lebih rendah dibandingkan laki-laki. Sementara di ayat lain itu misalnya An-Nisa 4 ayat 1, An-Nisa ayat 1-nya dinyatakan bahwa kesetaraan antara hak-hak perempuan. Jadi hukum perang ini juga bertentangan loh. Di mana Anda lihat seperti ini. Di dalam Al-Baqarah 2, di dalam Al-Baqarah 190 dinyatakan bahwa Al-Quran membahas tentang peperangan dan memerintahkan umat Islam untuk berperang melawan musuh. Sedangkan di dalam Al-Maidah 2 itu dinyatakan pentingnya perdamaian dan pengampunan. Jadi ini sebuah kontradiksi. Hal-hal seperti ini yang menjadi kontradiksi. Bukan hanya sekedar angka-angka yang disebutkan. Nah makanya kalau Anda membahas kontradiksi hendaknya melihat ke arah sini gitu loh. Di mana ayat yang satu memang esensinya berbeda dengan ayat yang lain. Kalau yang Bang Erwin sebutkan tadi itu nggak merubah esensi, hanya sekedar angka gitu loh. Oke, sedikit ya kebenaran. Kontradiksinya di mana ya? Gini loh kebenaran. Jadi kalau kamu makan, istrimu buang air kecil dalam satu waktu, itu namanya kontradiksi nggak? Ya enggak. Ini konteksnya kan beda-beda. Nah, yang dikatakan kontradiksi itu begini, tak kasih tahu sama kamu ya. Contoh dalam satu ayat, wa'atu nisa, ya kan? Ada lagi wa'itu nisa. Nah, itu baru kontradiksi. Yang satunya mengatakan wa'atun nisa, yang satunya wa'itun nisa. Itu baru kontradiksi. Itu yang saya katakan kontradiksi. Karena itu artinya beda gitu loh. Pada saat wa'atun nisa ada tertulis wa'itun nisa, itu artinya beda. Kalau Anda mengatakan pada saat ini perang, pada itu masa-masa yang berbeda, apakah ya kan perempuan pada hari ini ya kan dengan hari esok mau diceritakan yang sama? Ya tidak. Pada kondisi orang yang berbeda. Pada saat orang ini dikisahkan di tempat yang berbeda, apakah harus diceritakan yang sama? Tidak. Nah, yang saya katakan kontradiksi contoh 775 dengan 652 dalam kisah yang sama, tetapi jumlah angkanya beda. Ini kontradiksi.
Tetapi kalau Anda mengatakan Al-Quran kontradiksi dari seperti tadi itu, penciptaan Adam dengan penciptaan manusia pada umumnya, Adam itu dari tanah dan ini dari setetes mani, itu dikatakan beda. Itu kan konteksnya penciptaan manusia pertama. Allah menciptakan manusia pertama ini dari tanah. Nah, untuk penciptaan selanjutnya melalui perantara hubungan biologis bapak dengan ibu. Nah, bukan seperti itu yang dikatakan kontradiksi. Itu beda konteksnya. Lah kalau satu cerita, ya kan, satu kisah, jumlahnya beda, Anda menghindar dari kejujuran Anda, itu kontradiksi. Lah kacau. Nah, makanya saya minta, apakah Anda sudah bisa baca Al-Quran sehingga Anda mendasarkan bahwasanya Al-Quran belum bisa menjadi dasar kebenaran, sedangkan Anda belum bisa membedakan apakah ada tulisan wa'atun nisa, ada yang beda wa'itun nisa. Nah, itu berkontradiksi kebenaran, gitu loh. Ya, saya dikit. Lanjut, Bang Abu Adit. Saya lihat tetangga saya, dia ke warung kan, dia beli keju dan susu gitu. Pulang di rumah, tiba-tiba dengar suara tangisan, ternyata dia buat dari keju dan susu. Iya. Iya. Tapi izin saya bela kebenaran. Mungkin ini kebenaran bisa menjelaskan itu gimana penciptaan manusia dari keju dan susu kayak gimana itu? Coba tekstual dan konteksnya dijelaskan. Silakan Pak kebenaran. Ya, kalau ada muslim yang memotong biar saya turunkan. Silakan kebenaran. Coba dijelaskan. Penciptaan manusia. Abu Hadid. Wah, ini Abu Hadid. Kita positive thinking, host. Enggak, saya cuma cerita tetangga saya ke warung beli susu sama keju. Sampai di rumah tiba-tiba dengar suara anak pas saya ke sana nggak ada yang hamil, tapi tiba-tiba ada bayi gitu loh. Makanya saya cerita aja. Bang Abu Adit, Ya. bisa Ya. tipis-tipis Aku mikir dulu. Ini tipis banget nih. Bisa tipis-tipis nih. Tipis nih. Tipis apa Bang? Yang di bawah mau ketawa, ingat ya, kirim dulu baru ketawa. Ini banyak nih. Bang Abu Adit, Nih bisa 1, 2, 3, 4, 5. bisa lebih tipis lagi enggak? Gimana, saya kan cuma cerita Kita aja. positive thinking aja, mungkin jaringan atau apa ya kan, kita nggak boleh seujun lah ya kan. Iya. Betul. Saya cuman mengingatkan Bang Abu Adit, bisa lebih tipis lagi enggak? Cuma itu Bang Balopo. Iya. Masalahnya kan saya cerita aja nggak bertanya. Iya. Tapi memang kualitas. Tadi saya di Pendeta Torosoki kan, dia bikin saya seolah-olah ada sidang nih. Kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad adalah saksi yang melihat ya. Apakah saudara melihat gitu. Dia bikin kayak sidang nih. Apakah saudara melihat Mr. M? Jadi Anda bersaksi? Saya tanya, kasusnya apa dulu nih? Nah, mulai kelagapan dia. Kasus apa ini? Pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, atau kasus apa nih? Saya di sini kok jadi saksi. Ah, sudah mulai putar-putar dia kan? Udah putar-putar. Tadi banyak yang nonton itu. Akhirnya di kick saya. Memang kualitas pendeta aja kayak gitu, gimana jemaat? Bentar saya cek dulu ini kebenaran ini sesak napas atau kenapa ya? Pak kebenaran buka mute-nya, Pak. Bengek. Di sini noise Bang, noise di sini. Oh, siap. Noise kan, gue bilang juga apa host. Betul. Iya. Saya curiga dengan Bang Balopo, jangan-jangan tetangganya ini Bang Kang Abu ya. Kita positive thinking aja Bang Betul, Erwin. betul. Kan biasa ada low bed atau apa tinggal 5% kan gitu. Nah ini logis gitu loh teman-teman ya. Yang di bawah itu jangan ketawa-ketawa aja. Ini edukasi ya. Moderator di-mute-kan aja yang ketawa itu loh. Iya, Itu kok aja bisa ngirim-ngirim. tahu jangan-jangan tetangganya gitu loh. Tunggu. Aku mikir dulu. Saya mau cerita ini dulu masih zaman Nokia nih. Kalau lagi pacaran di telepon terus ada orang tua nelpon, itu kita ke wire angin, kipas angin tuh. Terus
kasih lagi di mana nak? Lagi di jalan mak, nanti sebentar lagi telepon nak. Lagi kipas angin saya. Jadi ingat saya. Iya, saya dulu gitu. Tunggu, aku mikir dulu. Moderator gimana nih moderator? Ya Maju. mohon maaf lah ya. Sebenarnya saya kasih contoh itu cuman tipis-tipis itu. Nah, saya ingin tahu kebenaran ini yang katanya Bible itu bisa menjadi satu dasar kebenaran sebenar-benarnya. Kebenaran memang sudah melihat isi Al-Quran yang sebenar-benarnya juga, sehingga sudah pernah menyandingkan dari dua kitab ini sebagai dasar pegangan kebenaran tersebut yang dikatakan Pak kebenaran. Nah, kalau belum pernah melihat, belum pernah menyandingkan, bagaimana mengukur kebenaran itu? Seperti kita menyandingkan Al-Quran dengan Bible, mana yang bisa dikatakan satu dasar kebenaran? Kan gitu. Makanya saya minta Pak kebenaran itu bisakah menemukan satu ayat atau satu hal yang membuat kita itu terperangah gitu. Oh, di dalam Al-Qur'anmu ada seperti ini, ya kan? Yang satunya minhu, yang satu minha. Nah, seperti itu maksudnya. Jadi kita jelas gitu. Oh, ini ternyata perbedaan, kontradiksi ini gitu. Ini yang saya maksudkan. Kalau Anda belum bisa menemukan antara minhu dan minha itu ada yang berbeda, nafsan dengan nafsan atau nafsu, nah itu belum bisa. Mana kontradiksinya? Jadi silakan Anda belajar lagi, lanjut Bang Abu Adit, tipis-tipis saja. Atau mungkin host izin sedikit host biar dipertegas lagi di caption ini ditulis aja keju dan susu biar nggak lupa nanti kan. Ini usul itu. Kira Kang Palopo ini Bang Palopo, janganlah kayak gitu Bang Palopo. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Hancur. Aduh, rongkat malan. Di bawah tap lah layarnya, tap yang kencang. Kalau nggak tap ku kick juga ke semua kan. Aduh, iya, makanya saya bilang tadi moderator yang di bawah diawasin. Ini TikTok nggak boleh terlalu banyak ketawa loh. Tapi kalau mau ketawa kirim, jadi dicatat moderator gitu loh. Aduh teman-teman ini gimana sih? Iya, gitu ya. Jadi nanti saya minta sama host ya, kalau bisa ditulis aja situ keju dan susu. Jadi biar enak gitu kan. Nah, kira-kira gitu. Oh, temanya keju dan susu gitu. Iya, mungkin begitu host. Kalau diizinkan, maaf ini host. Bagus, teman-teman bagus. lagi dong. Aduh, Bagus. tap-tapnya ini kalau bisa tembus berapa ini? Dikit lagi nih, 200k ya. 200k aman lah posisi. Kemeng jari Pak, 90 aja Pak, kemeng jari. Iya, 200k udah aman kita bahas keju dan susu. Karena ini berat temanya ya. Aduh, Gusti, bagus. Soalnya ini room internasional teman-teman ya. Ini kalau nggak tap-tapnya kenceng bahaya ini. Ya. Itu tambah roti enak banget tuh kalau keju sama susu itu. Waduh, kenikmatan tiada tara itu. Apalagi keju bakar. Makasih host, syukuran host. Nah ini maksudnya ya. Silakan Pak Kebinirin, silakan naik lagi.
Ya cuman itu lagi ya, saya ulang lagi ya, teman-teman Kristen kalau naik di Komal Bang Abuya ini kan Komal kayak kapal apa gitu ya, tongkang ini kencang gitu loh, jadi kencang goyangan. Jadi kalau naik ke atas, tolong agak ke tengah gitu loh, jangan di pinggir duduknya, jatuh ntar. Ya. Terus teman-teman kalau nonton jangan terlalu jangan terlalu dekat-berdekatan, nanti mijak kaki yang satu yang lainnya. Betul. Akhirnya akhirnya rungkat kan gitu. Jangan pijak-pijakan lah, yang tertib itu. Nah ini Pak Bahar musuhnya Pak Kristen Pak. Islam masuk ini tidak sengaja ini. Oh iya, assalamualaikum Pak Bahar. Terima kasih ya Pak Bahar ya. Masuk nggak sengaja Pak, ada toh masuk nggak sengaja itu. Jangan bahaya Pak, gimana, jangan Pak bahaya, Bahar? jangan bahaya Pak, jangan bahaya. Nggak bahaya toh Pak, masuk nggak sengaja. Nah, nanti jangan-jangan senggol saja jadi, tukar sandal jadi nih, jangan-jangan nih. Udah, jangan bahaya. Soalan bagus ini ya. Ya, Pak Tapi Bahar aku positif sehat-sehat ya thinking Pak Bahar aja ya. loh. Aku positif aja loh. Suaminya beli keju sama susu untuk istrinya yang lagi hamil. Mungkin gitu. Aku positif thinking aja. Mungkin istrinya lagi hamil, beli keju sama susu. Mungkin Gitu Nehe loh. ya di bawah ya. Nehe silakan naik aja Bang. Dijelasin ini tentang keju dan susu ya kan. Jadi ini buat ada edukasi gitu loh. Silakan Nehe ya. Teman-teman yang di bawah, di tap-tap dulu sampai 100 baru naikin lagi. Iya betul. Dikencangin dulu tap-tapnya teman-teman. Tapi saya curiga dengan Abuya ini, Bang Palopo. Yuk. Melakukan penyelamatan pagi hari ini, tidak Bang Palopo? Abuya kayaknya melakukan penyelamatan, tidak Bang Palopo? Aduh. Bang Palopo, Udah main curiga-curigaan. Kang Ustadz ke pagi ini melakukan penyelamatan kayaknya Bang Palopo. Hancur. Oh iya, Bang Palopo, antum katanya mau cari jodoh. Tuh ada Bunda Dina tuh di bawah. Aing masih rajin mau aing tenang geura. Jodoh deui. Keheula atuh euy ai si Nehe ye, Nehe. Selamat malam Nehe. Malam, pagi Pak. Nehe. Wah, ini Ya, monitor ya, monitor ya. Selamat malam. Pak Nehe, selamat malam. Enggak beres ini. Selamat malam, selamat pagi. Oke. Ya, selamat pagi. Malam. Gimana Nehe? Selamat sore. Udah sehat sekarang? Ya, kabar baik. Otaknya tidak ketinggalan di bawah. Nehe. Waduh. Kenapa sih Nehe ini sinyalnya? Apa itu? Bogor. Signalnya Pak Ngehe. Aduh, Pak Ngehe signalnya. Ini sinyalnya kredit gini, belum lunas ya sinyalnya. Kalau sama saya gak nyambung. Biasanya si Nehe ini nyambungnya sama Kang Palopo. Coba nyambung pasti. Coba. Pak Palopo. Enggak, ini Pak Ngehe ini signalnya loh. Pak Ngehe. Masih kasbon Pak, belum bayar. Iya. Tolong teman-teman di bawah ya, yang udah top up ketik 1 ya. Biar Iya, kita Bu. tahu juga di atas ya. Teman-teman, ayo cepat di tap-tap layarnya, woi. Turunin Buya, tinggal report di bawah. Ya, diturun. Tolong ya, sekali lagi ya, teman-teman dibantu dulu ya, kopi-kopi. Tap-tapnya ya, yang udah top up di ketik 1 ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Abu gara-gara ini Bang Palopo ini bahas keju dan susu jadi langsung rungkat. Jangan lah, itu kan cuma cerita, jangan dibawa-bawa ke jadi tema. Perasaan yang bahas
Susu dan keju itu kan Abu Hadir, kenapa jadi jalahin Bang Palopo Saya kan cuma cerita. Iya. Ya mungkin istrinya lagi ngidam, pengen keju sama susu, mungkin gitu. Mana Oten? Bang Abu Adit, Bang Abu ya sekarang itu jahat sama kita, melakukan penyelamatan pagi-pagi. Aduh. Apa itu? Iya, melakukan penyelamatan. Baru saja melakukan penyelamatan itu. Iya. Diselamatkan. Ini sekongkol kayaknya, Bang Abu Adit. Apa? Selamatkan oke. Iya. Ini siapa nih? Close Abu-abu ya. apa? Abu-abu. Apa sih ini? Apa? Abu-abu. Udah mau noise. Ini di mana lah ini suaranya ini? Coba masuk kubur dulu biar tenang dikit Mungkin lah. lagi ini giling padi mungkin. Sambil giling padi kayaknya. Coba lagi. Nih mumpung ada si Nehe ini tadi tentang keju dan susu itu tertulis di mana itu Kang Abu? Itu di mana ya? Keju Di dan Alfamart ada nggak ya kira-kira ya? insya Allah banyak Pak, banyak. Kalau setetes dua tetes adalah Loh, apa itu? anak kecil nggak boleh ikut-ikutan ya Bang Abu Adit ya. Iya, Iya, nggak boleh. Nakal. Jangan. Susu. Pokoknya intinya keju dan susu. Ya belakangnya aja susu. Oh, ada di sini Ayub 10, Kejadian 3:19, Ayub 10:11, 10:12. Bukankah engkau yang curahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku. Aduh, apa ini? Serta menjalin aku dengan tulang dan urat, hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharanmu menjaga. Bukan itu. Susu. Ayo berapa? Ayub Oh, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengentalkan aku seperti keju? Ini ketahuan. Ini nih. Ayub 10 Nomor 10. Positive thinking aja Pak. Mungkin istrinya lagi ngidam, pengen keju sama susu, makanya dibeliin. Sebenarnya kita ini positive thinking yang Bang Abu Adit ya. Tapi pada saat ada kata SU ini harus perlu dijelaskan kan? Perlu penjelasan ini. Ini yang dimaksud ini. Jadi begini teman-teman. Bentar dulu, saya menanggapi itu dari di ayat 10 itu. Jadi kalian ini paham tentang sorry, bentar dulu. Pak Nehe bisa nggak di tempat yang nggak terlalu noise gitu? Nggak terlalu Di sini hujan. pakai headset Pak, biar air hujannya tidak masuk. Pakai headset. Ya, saya sudah pakai handset ini. Nah, jadi di situ Pak Abu itu kan tentang Ayub. Kamu tahu nggak keadaan Ayub? Nggak tahu. Pada peristiwa itu. Nggak tahu. Oke, tidak tahu. Jadi di ayat 10 itu dia menyatakan, bukankah engkau yang mencurahkan aku seperti air susu dan mengantalkan aku seperti keju? Nah, jadi Terus. Baca lagi terus. Ya mana? Kan ayat 10. Iya, 10, 11, 12 terus baca terus. Ayat 10 sampai berapa ini? Sampai terserah Bapak mau sampai berapa. Baca terus. Yang penting lanjut terus dari keju dan susu itu lanjut lagi. Oke. Kita baca ya. Bentar. Ayub 10. Jangan bilang siapa-siapa kalau Pak Nehe baru baca. 10, Jangan bilang 11. siapa-siapa.
Kalau Pak jadi kan baru oke. baca. Oke, di sini kan perikopnya apakah maksud Allah dengan penderitaan. Nah, jadi di ayat 10 sampai berapa tadi Pak Abu? Ayat ke berapa? Sampai 12. 14 dan 15? 12. Oke, 12. Oke, ayat 11, engkau mengenakan kulit dan daging kepadaku serta menjalin aku dengan Waalaikumsalam, dan Bang pura. Denny. Hidup dan kasih setia kau karuniakan kepadaku dan pemeliharaanmu menjaga nyawaku. Ya, itu berbicara tentang apa itu? Nah, di sini di Ayub 10 ini kita tahu bahwa mengenal Ayub ini adalah seorang yang menderita ya. Tahu. Nah, jadi kalau kita lebih telusuri, kita baca dari mulai pasal 1. Nah, penderitaan apa yang dia rasakan pada peristiwa pada masa itu. Nah, jadi di ayat 10 itu kamu mengutipnya sesuai dengan perikop apakah maksud Allah dengan penderitaan. Nah, jadi terlepas dari penderitaan yang dialami, ada maksud tujuan Tuhan kepada Ayub. Apa maksudnya? Nah, jadi gini ya, itu mengentalkan aku. Jadi ibarat begini, orang memikirkan itu pembentukan anak dalam kandungan ibunya sebagai semacam pengentalan air susu ibu oleh karena air mani laki-laki, kan begitu. Nah, jadi penderitaan itu menguji hubungan Ayub dengan Allah. Penderitaan yang dia Simak rasakan baik-baik Muslim Ayub biar pada ngerti. Nah, jadi ada lagi Pak Abu. Cuman gitu aja. Ya. Cuman gitu aja. Iya kan sebelumnya kan Ayub ini mengalami penderitaan. Nah, Ya, Nah, berarti dilihat konteksnya ya. Baik. Saya mau bawa satu dalil yang dipakai oleh orang-orang Kristen tentang Yesus itu adalah Allah itu sendiri dari Yohanes 10:30. Aku dan Bapa satu. Baik, kita pakai cara Pak ini ya menjelaskan. Di sini disebutkan Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Nah, artinya apa? Pengajaran-pengajaran Yesus itu ditolak. Sementara Yesus ini mengajar tentang apa yang dia disampaikan oleh Bapaknya. Jadi, aku dan Bapa satu tidak merujuk kepada Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Kawan-kawan ya. Jadi sesuaikan konteksnya. Konteksnya di sini adalah Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Oke, setuju ya? Jadi segala sesuatu di Bible itu harus dilihat konteksnya ya, perikopnya dilihat. Jadi jangan comot-comot ayat. Oh, Yesus itu Bapa. Bapa di mana? Yohanes 10:30. Aku dan Bapa adalah satu. Enggak lihat konteks. Lihat konteks dulu. Offside kalau nggak lihat. Nah, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Selamat gitu pagi ya semuanya. Ya, selamat pagi. Nggak apa-apa, kita ikutin aja. Selamat pagi Pak Aku. Lanjut Kang Abu. Ya, jadi sama sekali berarti tidak ada itu di Bible tentang ketuhanan Yesus. Karena tidak ada satu konteks yang menunjukkan ketuhanan Yesus. Betul kan? Betul. Iya, kita kan adil ini, fair nih. Kita blunder sih. Makanya jangan blunder, Bang. Kalau sama saya, itu saya iya-iyakan saja, Pak. Tapi konsekuensinya terima gitu ya. Nah, harus terima, Pak. Ya. Oh ya, jadi saya memberi komentar ya Pak Bu ya. Ya. Nah, jadi di Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Jadi pertanyaan di situ mengapa Yesus ditolak oleh orang Yahudi, kan begitu? Ya, ini kan perikopnya Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Iya, jadi harusnya kan kita bertanya mengapa dia ditolak kan? Iya, saya sudah jelasin tadi karena pengajaran-pengajaran itu dia nggak terima, mereka nggak terima. Iya, pengajaran-pengajarannya mereka nggak terima. Nah, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Nah. Udah kan? Bertanya boleh kepada Pak Abu Hadid. Silakan. Jangan blunder lagi ya, jangan blunder ya.
Saya itu punya rumus ya 21. Ngangkat 20 lantai, banting dari atas satu kali. Nah. Oke. Saya kepada tanya ke Pak Abu Hadi. Jadi gini ya. Enggak, saya bicara dulu sebentar aja. 2 menit saja. Boleh? Lama itu 2 menit. Sesama Kristen, aduh, sesama Kristen. Nah, jadi gini Pak Bu, Yesus ditolak oleh orang Yahudi karena mereka kan menganggap Yesus bukan Mesias yang dijanjikan. Nah, padahal Yesus telah mengatakan kepada mereka pada masa itu, tetapi kamu tidak percaya pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku. Itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Demikianlah kata Yesus kepada orang Yahudi. Nah, jadi orang-orang Yahudi yang hidup dalam kebimbangan, yang menantikan kedatangan Sang Mesias. Nah, jadi persoalan mendasar adalah mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Sang Mesias yang dinantikan itu. Jadi, mengapa mereka tidak percaya? Karena mereka tidak termasuk domba-domba Yesus. Nah, sebab domba-domba Yesus itu adalah mereka yang mendengarkan suara Sang Gembala. Dan Yesus sebagai Sang Gembala mengenal domba-dombanya, dan domba-dombanya mengikuti Sang Gembala. Ya. Itu loh. Ya, terus? Nah, di sini Yesus Tuhan. Itu. Ya, Tuhan lah. Makanya saya mengatakan kalau ini dipaksa masuk. Baik. Saya sudah ikutin dari tadi ya. Saya sudah ikutin. Dari perikopnya, Yesus ditolak orang Yahudi. Apa yang ditolak? Pertama, kata-kata Yesus mereka tolak. Pekerjaan yang Yesus lakukan mereka tolak. Apakah tiba-tiba langsung merujuk kepada Yesus ini Tuhan? Sabar dulu, perikopnya lain ya. Perikopnya lain ya kan? Sama halnya tadi ketika kita bawa Ayub, kita asumsikan ini adalah sebuah penciptaan yang digambarkan oleh Ayub. Anda mengajak kami lihat ini penderitaan. Jadi arah dari ayat itu diarahkan kepada konteks atau tema besarnya. Gitu, itu penjelasan Anda sendiri. Itulah blundernya Anda di situ. Nah, jadi jangan menganggap kami ini kayak kerbau cucu hidung ya, yang bisa ditarik kemana-mana, nggak bisa ya. Ayo yang lain lagi, si aku. Iya Pak. Bang Abu. Lanjut, Pak. Saya mau bertanya, Bang. Ya, silahkan. Semalam saya bermimpi. Menurut Abang masuk akal tidak kalau saya itu melihat diri saya di mimpi itu sedang mengkencingi kepala Yesus? Itu masuk akal tidak, Bang? Ini aku Muslim apa Kristen nih? Halo? Sampean Muslim apa Kristen, Pak? Masuk akal tidak, Bang? Enggak, Anda Muslim apa Kristen? Saya tidak menyembah mayat dan manusia, Bang. Saya tidak menyembah mayat dan manusia. Islam apa Kristen, Bang? Ya, saya udah tendang. Wah, Nggak baik. Tapi begini Bang Abu, saya juga ada pembahasan lain. Memang ini Bible menarik ya Abu Hadid ya. Kemarin Abu Hadid ini tentang ada data yang dibawa Abu Hadid. Ini sangat akurat ya data ya teman-teman ya. Tentang inilah, tentang apa namanya? Sabar dulu ya teman-teman ya. Sabar dulu ya. Mungkin kita kemarin ya bahas tentang pano ya. Jadi di Kristen ini bahaya ya teman-teman ya. Kalau jadi orang Kristen sebenarnya bahaya loh. Nggak boleh panuan. Nama 13 nomor 26 ya. Oke. Jadi orang Kristen itu sebenarnya berbahaya teman-teman ya. Kalau panuan bisa ditangkap loh 7 hari. Ini nih. Tetapi jikalau menurut pemeriksaan tidak ada pada panau itu buluh yang putih dan panau itu tidak lebih dalam daripada kulit, malahan pudar, imam harus mengurung. Jadi orang Kristen ini bahaya ya Bu ya. Panuan aja bisa ditangkap. Baca lagi selanjutnya Bang. Jadi hati-hati ya jadi orang Kristen ya. Iya. Coba baca lagi selanjutnya. Itu. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa dia. Jadi bukan ke dokter ya. Ini unik juga ini Kristen. Kalau panuan jangan ke dokter tapi ke imam. Aneh juga kan ya. Iya. Pada hari yang ke-7 imam harus memeriksa lagi dia. Jikalau panau itu tidak
memang meluas pada kulit, maka haruslah imam menyatakan dia najis dan itu penyakit kusta. Nah ini aneh-aneh ini Kristen. Terus. Bukan, nanti ditambah lagi 7 hari lagi, jadi 2 kali. Iya. Oh baik, ya ini ya, betul ya. Tetapi jikalau pano itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, malahan pudar, maka itu bengkak, lecur, dan imam menyatakan dia tahir sebab itu bekas lecur ya. Nah ini lagi unik lagi. Izin Bang Palopo, di bawah Iya, ada Pak siap. Pendeta. Pak Pendeta mungkin bisa menjelaskan apa yang disampaikan oleh Kang Palopo. Lanjut Kang Palopo, naik Pak Pendeta, lanjut. Oh siap. Ya, Ini itu imamat berapa? Imamat 13. Buya, saya izin turun ya Buya ya semuanya, Bang Iya, iya. Adit, Bang Iya, iya. Oke siap. Mau periksa pano barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba Bang Palopo, imamat 13 itu nomor 4 sama nomor 5. Jadi hati-hati ya teman Iya. Kristen ya. Imamat 13 nomor 4 Panuan nomor bisa 5. ditangkap loh. Jadi memang dalam Kristen itu bahaya. Biji peler pica nggak boleh masuk. Panuan Panu aja nggak boleh. harus ditangkap, dikurung. Nah itu. Nah, Ini. Assalamualaikum. Salam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa-apa aku udah ngakak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 4 sama 5 ya. ketemu Abu Hadidnya emang lucu sekali nih ya, manusia, Masya Allah. Coba 4 sama 5 dibaca Bang Palopo. Tetapi jikalau yang ada pada kulitmu itu hanya panau dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan bulunya tidak berubah menjadi putih, imam harus mengurung orang itu 7 hari loh. Bahaya 7 hari. loh Kristen itu. Oke, 1 minggu. Di nomor 26. Ya. Nah, tambah lagi di bawah. Nah ini nih. Nomor Tambah 5. lagi ya. Tambah lagi tipis-tipis saja ya. Ya. Oke, pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa ya, jadi bukan dokter ya, imam ya, memeriksa dia. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, imam harus mengurung, ditambah lagi kurungannya teman-teman. Jadi hati-hati ya orang Kristen yang nggak Tambah boleh 7 hari panuan. lagi. Ditambah 14 hari. 14 hari. 14 hari, Masya Allah. Berarti yang panuan dilarang keluar rumah. Nggak boleh keluar rumah. Ada sweeping panu. Gitu. Jadi kawan-kawan ya, inilah hal yang detail apa yang seperti begini didetailkan di Bible loh. Masalah panu, masalah biji peler pica, masalah janda, masalah jalan raya, begitu detail ya. Begitu giliran Yesus Tuhan, tak ada yang detail seperti ini. Apakah kitab kalian ini kitab apa? Kitab panu. Sudah ada ayat jalan raya, ya kan? Ini ya teman-teman ya imamat 13 ya, boleh nanti ditanyakan di room Kristen ya masalah panu ini karena bahaya loh ini. Bisa ditangkap loh itu. Iya. Iya, itu Panu. totalnya 3 minggu, Pak. Saya kemarin cari-cari, ketemu panu, ada panu ya. Aduh. Gini loh Pak, kan tadi kan di nomor 26-nya kan disebutin tuh 1 pekan. Tadi kan gitu. Coba baca lagi 6 sama 7. Siksaannya menderita ya betul. Panu 14 hari. Kalau ada lagi tambahan, ada bintil-bintil, tambah lagi hukuman lagi. Aduh. Oh iya benar. Jadi di hari yang Pak Jumardin, ke-14 Muslim Bapak Kristen Pak. Islam Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak panuan Pak. Tapi ada yang mau disampaikan biar ada slot buat Oten. Cuma nyimat aja Bang. Oke, siap. Terima kasih Bapakku ya. Sehat-sehat. Assalamualaikum. Pak Dokter, Assalamualaikum. Waalaikumsalam saudara-saudaraku semua. Pak, sehat Pak? Ini dokter Panu. Assalamualaikum. Kalau orang itu jual ke panak, laku kerasnya lah. Kita lanjut sini, Pak Dokter, Sabar, Miss Esther, itu hukum buat Israel. Nah, giliran begini kalian tolak. Itu Israel. Nanti giliran yang lain, itu kami. Memang beleng-beleng. Giliran ngambil nubuat itu kami. Betul. Giliran panu. Ini menarik ya di imamat 13 nomor punggung 6 ya.
Setelah dikurung 14 hari dicek lagi sama imam. Jadi bukan dokter gitu ya. Kemudian pada hari yang ketujuh haruslah imam memeriksa dia. Tadi kan udah ditambah tuh. Jadi 14 masuk 15 penyakit itu menjadi pudar tidak meluas pada kulit. Imam harus menyatakan dia tahir. Itu bintil-bintil, orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia menjadi tahir. Jadi kalau panuan jangan ke dokter, cuci pakaian aja. Pakaian siapa kek ya kan? Tetapi jikalau bintil-bintil, coba 77. Tetapi Baca jangan sepotong-sepotong perikop. bintil itu meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk dinyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Jadi ribet benar saya lihat ini, masalah panu aja ribet ini. Iya, jadi kalau dilihat satu perikop itu, judul perikopnya itu penyakit kusta. Yang panu itu nempel ikut. Iya, harusnya kan fokus ke kusta. Ini kok panu ikut gitu loh. Iya. Bahaya nih. Ini kitab apa sebenarnya? Oh, ini pembahasannya tadi kusta gitu. Saya nggak Panuan, Pak. Panuan. Orang Kristen kan banyak panuan tuh. Panu. Bapak Ingat ya. jualan kepandak gitu, Pak. Ya, Laku, ingat, Pak, laku. ingat ciri-cirinya. Apabila daging liar itu susut dan berubah menjadi putih, haruslah orang itu datang kepada imam. Kalau menurut pemeriksaannya, penyakit itu telah berubah menjadi putih, haruslah imam menyatakan orang itu tahir, memang ia tahir. Apabila pada kulit seorang ada barah yang telah sembuh, tetapi di tempat barah itu timbul bengkak yang putih atau panu yang putih kemerah-merahan, haruslah orang itu minta diperiksa oleh imam. Ini permintaan periksa banyak kali. Mulai dari sekali periksa cepet 100, 10 kali. Sejuta. Tahir imam. Iya, makanya apa-apa semua imam. Tadi malam gitu katanya, imam itu memang pada mulanya dijadikan sebagai semua rujukan, apapun itu imam dulu itu. Jadi di Al-Quran disebutkan mereka menuhankan Jadi wartawan Lukas. ya tabib jadi wartawan, ya imam jadi tabib. Memang kebalik otak ini. Ampun. Gimana ini kayak begini nih? Aduh, coba Oten. Sudah kelar ya tentang keju dan susu. Mungkin captionnya lagi Oten dan Panu kali ya. Boleh. Bagus. Atau gini aja captionnya, bisnis Kalpanax. Tuh, di bawah tuh ada tuh. Nih, manusianya nih yang ngomong. Mana tuh manusianya? Bisnis Kalpanax tadi tuh. Panu berjemaah boleh. Boleh tuh. Oten dan Panu, Nah, nih, manusianya nih yang ngomong nih. Nih, manusianya yang ngomong nih. Ini harus ada gambar ini host ya. Sebentar ya, saya cari dulu ya. Ya, jadi memang ada waktu itu. Ya, ada waktu itu. Laki-laki itu punya panu sampai bentuk. Begini Pak Dokter, ada laki-laki itu punya panu ya. Panunya itu sampai bentuk ini peta Yerusalem. Iya, bentuk. Iya, jadi kalau orang tersesat suruh dia buka baju. Coba buka baju dulu. Udah jadi peta itu di belakang itu, peta-peta itu apa namanya, peta kayak Dora lah gitu. Dora kemana-mana bawa peta Dora itu. Jangan peta Yerusalem Pak, peta dunia aja Pak. Yerusalem. Jangan Yerusalem Pak, kekecilan Pak. Dunia aja gitu loh, gedean. Ada bait suci kalau peta Yerusalem. Iya, makanya kalau tersesat di padang gurun begitu, suruh dia buka baju aja, nanti pakai apa, batang rumput ya apa gitu, nanti tunjuk. Ini kita sudah di sini nih. Nah, karena zaman itu, iya. Jadi memang Google Map itu ya latar belakangnya itu panu tadi. Iya namanya, nggak bisa tuh dipanasin wong itu. Potong kuku sampai kena daging akibat tertawa. Hati-hati Bang. Nanti Anda dihukum loh 7 hari. Ini masalahnya nggak main Pak. Itu bisa dikurung kurang lebih hampir sebulan Pak, 3 minggu Pak.
Jadi begitulah kawan-kawan ya. Hal yang fundamental yang harusnya mendapatkan porsi paling banyak di dalam sebuah sumber ya, justru malah tidak ada. Kalau Perhatikan, ini visualisasinya ini. itu apa bang? Panu, Pak. Kok merah? Biasanya Ya, putih. panu. Oh. Nah, Pembahasan berat. Oten gak ada yang berani naik. Dulu ini Mana lagi dia? cap 88 belum ada ya? belum, Pak. Belum keluar. Itu kenapa panu akut? Oh, borok. Ada saja bahan ceritanya. Ya memang begitu di Bible. Karena mau cari Yesus Tuhan di Bible nggak nemu, malah nemu panu, nemu jalan raya, nemu apa aja. Ini yang bagus nih. Ini nanti semakin melebar membentuk sebuah peta ya, harta karun atau apa gitu kan. Nah, ini titik-titik ini adalah posisi ini nih, emas tambang. Ini titik ini yang ditemukannya Mamirus itu. Ini titik Iya. Berarti asal mula papirus itu dari panu ya. Iya, Mamirus itu sebenarnya Mami urus dong, itu panunya. Lagi makan mau muntah, itu tato bu panu bang. Kan. Jadi buat wanita-wanita yang mau ke gereja itu tolong pakai baju yang tutup semua. Takutnya ada yang panu nggak sadar gitu kan, dikurung, dimanfaatin sama pentolan gereja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Bang Abu tadi kalau saya baca dari Mamat itu ada pentahiran loh. Pentahiran itu kan penyucian diri, penghapus dosa. Jangan-jangan ini panu penghapus dosa ini. Bisa jadi. Kemungkinan besar. Ini saya naik mau nanya aja sama Bang Abu. Itu Ya, kan ya. tadi kan yang kalau sakit panu itu yang memeriksakan imam ya di Iya. ayat itu. Nah, yang jadi pertanyaan buat saya sekarang, kalau imamnya yang panuan, itu siapa yang memeriksa dan siapa itu yang memberi hukuman? Ya, Udah, itu aja, Bang imam Abu. yang lain kan imam bukan cuma satu, ada imam yang lain. Nah, pertanyaannya kalau seluruh imam kena panu, nah itu baru Nah, sulit itu. kita jawab ya. Nah, itu juga. Ya, berarti cari Lukas karena Lukas tabib. Itu tuh katanya janda tuh yang meriksa tuh. Pak Dul, Muslim apa Kristen Pak? Bang Dol. Muslim dari Aceh. Assalamualaikum. Kenapa Muslim banyak yang tertarik sama panu ya? Kenapa Muslim banyak yang tertarik sama panu ya? Ini kok pada naik ya? Ini Tapi pengalaman ini dalam masalah perpanuan ini. Ya, saya melihat di sini tidak ada keadilan dalam hukuman itu. Masa panu cuma satu titik sama dengan panu satu badan 7 hari juga lamanya. Iya kan? Harusnya kan ada keringanan hukuman yang cuma satu titik panunya kan? Ini nggak ada. Jadi mau satu titik, mau semua hukumannya tetap 7 hari. Kalau masih ada tambah 7 hari lagi. Hah? Masalahnya kalau panu itu ada dekat-dekat alat vital itu gimana periksanya imamnya? Walaupun nggak ada imam nuduh. Walaupun nggak ada imam nuduh itu. Ini mungkin. Iya. Coba Nah ini teman-teman Pak Kemok Muslim apa Kristen Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya yakin bang, Oten nggak berani naik, serius. Ini Serius. mau bertanya nih sama Kang Abu. Ya. Itu kalau yang panuannya cewek-cewek tetap imam juga ada yang meriksa Kang Abu. Oh itu, kalau bisa imamnya berdoa bang, imamnya berdoa ya Tuhan kasih panu buat perempuan semua di sini. Berdoa dia, langsung berdoa imamnya. Ya, jadi apa yang pelajaran yang kita ambil dari seperti ini?
yang tadi saya bilang, Ya bahas panu. hal yang fundamental tentang keimanan terhadap Tuhan yang mereka yakini sangat minim di dalam kitab. Tetapi yang ada justru hal-hal yang nggak patut lah, yang nggak pantas lah berada di dalam kitab itu. Apa atau punya misi tersendiri, sengaja dimasukin apapun itu tebal biar budaya baca itu, ada selera baca itu hilang. Nah, akhirnya mereka jemaat hanya cukup mendengar pendeta supaya pendeta bisa menggiring. Ini cuma dua ini. Apa coba sampai masalah panu masuk, ya kan, jalan raya, janda, segala macam, sampai berayat-ayat, puluhan ayat bahas masalah panu, janda dan lain sebagainya. Sementara untuk Yesus Tuhan ini kayak terselubung di balik panu-panu ini. Ini apa yang mau disampaikan Pak Kemoks? Ya, buat guru-guru semua, semoga sehat selalu, ngasih pencerahan, ngasih pembelajaran. Ya, buat Bang Palopo, buat Bang Abu Hadid, terus semangat aja, itu aja. Siap Bang, terima kasih Bang. Ya, makasih Pak ya. Bisa yang menyimak di bawah Pak ya. Ya begini ya teman-teman ya, khusus hari ini kita bahas panu ya, karena ini sakral ini barang ini sebenarnya. Jadi teman-teman Muslim kalau yang mau naik panuan ya, kalau yang naik Muslim panuan. Ya. Oke. Sebagai perbandingan Bang Palopo, di Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, coba lihat, semua hampir ada kata Allah. Semuanya dari Al-Fatihah sampai An-Nas, kata Allah semua. Lafaz Allah ya. Coba di Bible, mau cari ketuhanan Yesus ini kayak kita cari panu, serius. Ya, sebentar Abu. Ada yang minta lagu begini Bang. Ini banyak yang lagi live di YouTube ya. Banyak yang lagi live di YouTube termasuk siapa tadi Mbak Natalia tadi ya. Jadi entar dulu ya, lagu ini lagi serius ini bahas masalah panu, bahaya loh. Mau ditangkap video Abu. Ya, silakan Abu. Itu ada panu bentuknya manuskrip. Aduh. Iya juga ya, iya juga. Coba lihat manuskrip tertua itu kayak ada bintik-bintik putih, itu panu juga itu. Coba. Iya sih. Kita tanya ini kan Islam kan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ada Pak Dokter. Nih, Pak Dokter. Sebenarnya untuk menentukan hukuman bagi penderita panu itu ada dalam kedokteran enggak? Pak Dokter. Pak Dok. Ini sorry, bismillah. Coba jelasin dulu. Apa korelasi antara panu dan bentuk hukuman ini? Apa ini sebenarnya? Apakah supaya tidak menyebar atau gimana? Coba. Nggak ada ya, panu itu kalau kita nggak kasih anti jamur, anti fungus, ya dia bisa menyebar aja. Karena dia bukan berarti, dia sebenarnya datang dari jamur namanya Malazia. Malazia itu dia memang ada di badan kita. Tapi ketika suhu tubuh kita dan daya tahan tubuh kita turun, dia bertumbuh banyak, membentuk koloni. Itulah yang putih-putih itu koloni dia. Jadi temennya. Nah, jadi bukan koloni itu tempat tinggal dia bikin koloni. Jadi nanti bahagian kulit yang ada dia itu berwarna putih dan sedikit lebih tebal kalau kita tengok pakai